Pengangkatan dan pemberhentian ASN dilakukan oleh kepala pemerintahan sesuai tempat kerja masing-masing ASN. ASN pusat diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, ASN daerah oleh kepala daerah, dan ASN desa oleh kepala desa. Pengangkatan dan pemberhentian itu dilakukan dengan surat keputusan. Selama ini, hal tersebut sudah dilaksanakan untuk ASN pusat dan ASN daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Untuk ASN desa pun sudah dilakukan hal yang sama. Hanya permasalahannya pada tahun 2007. Sekdes sebagai salah satu perangkat desa diangkat menjadi ASN oleh bupati atau wali kota. Pengangkatan sekdes menjadi ASN dapat diterjemahkan bahwa sekdes itu sebelumnya bukan pegawai pemerintah, tetapi diangkat menjadi pegawai pemerintah baru. Di samping itu, pegawai desa itu juga meliputi seluruh perangkat desa. Di dalamnya termasuk sekdes. Pengangkatan sekdes oleh bupati atau wali kota juga tidak tepat, karena perangkat desa itu pembantu kepala desa. Akhirnya sekdes yang sudah diangkat ASN oleh bupati atau wali kota tersebut ditetapkan menjadi pegawai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Pengangkatan juga dapat berarti dimulai dari awal sebagai pegawai pemerintahan. Beberapa pamong desa atau perangkat desa tidak bisa menjadi ASN karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat ASN. Di samping itu, pengangkatan perangkat desa menjadi ASN desa dengan surat keputusan kepala desa juga dihadapkan pada posisi kepala desa sebagai pejabat negara tingkat desa atau kepala pemerintahan desa yang belum linier dengan posisi kepala pemerintahan daerah dan kepala pemerintahan pusat mengalami kejanggalan karena kepala desa kedudukan penghasilannya jauh tidak layak jika dibandingkan dengan kepala pemerintahan yang lain, terutama setelah selesai menjabat, kepala desa tidak mendapat pensiun yang layak. Hal ini menyebabkan kepala desa meresahkan, keberatan jika perangkat desa menjadi ASN, padahal selama ini peraturan disiplin yang diterapkan kepada pamong desa adalah peraturan disiplin yang selama ini diterapkan pada aparatur negara tingkat daerah dan pusat. Mestinya pamong desa tidak disetarakan, tetapi ditetapkan statusnya sebagai aparatur negara tingkat desa, yaitu perangkat desa sebagai ASN desa dengan golongan kedua, 2 yang dimulai dari EIB, EIC, dan EID. Sementara kepala desa menjadi pejabat negara tingkat desa dengan penghasilan setara kepala kelurahan. Penghasilan tersebut menyangkut penghasilan berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan penghasilan sah lainnya dalam masa dinas, dan juga penghasilan pensiunan bagi mereka setelah purna tugas. Jadi, penetapan kepala desa dan perangkat desa menjadi aparatur negara tingkat desa lebih berorientasi pada terjaminnya kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, serta penghasilan lain yang sah pada masa dinas, dan gaji pensiunan pada masa pensiun, sebagaimana diterima aparatur negara di daerah dan pusat. Perlunya dilakukan penetapan kepala desa sebagai pejabat negara desa, dan perangkat desa sebagai ASN desa. Hal ini untuk menjamin bahwa kepala desa dan perangkat desa dapat memperoleh gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, serta penghasilan sah lainnya, sebagaimana halnya aparatur negara di tingkat daerah dan pusat. Hal ini disebabkan karena kepala desa ditetapkan sebagai pejabat negara di desa dan perangkat desa sebagai ASN di desa. Penetapan ini bukanlah perubahan mendasar, melainkan pengakuan formal atas realitas yang telah berjalan bahwa sejak dilantik, mereka memegang tugas dan kewenangan yang menjadikan mereka bagian dari aparatur negara. Kedua, penetapan tersebut berlaku untuk seluruh kades dan perangkat desa tanpa terkecuali. Tidak ada batasan usia maupun masa kerja. Mengingat pengakuan status ini bukanlah perekrutan baru, tetapi penegasan terhadap status yang telah melekat sejak awal penugasan. Ketiga, proses penetapan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, seluruh kades dan perangkat desa yang sedang menjabat langsung ditetapkan statusnya. Selanjutnya, apabila terjadi kekosongan jabatan, maka untuk jabatan kades, pengisian dilakukan melalui mekanisme pemilihan dan pengangkatan, sebagaimana prosedur yang berlaku bagi kepala daerah
dan atau kepala negara. Untuk jabatan perangkat desa, pengisian formasi dilakukan sebagaimana perekrutan ASN di tingkat daerah maupun pusat. Proses ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pendampingan dari pemerintah kabupaten atau kota, serta kementerian terkait. Dengan penetapan ini, posisi kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan kepastian hukum, kepastian pendapatan, serta kesetaraan hak dan kewajiban dengan aparatur negara lainnya, sehingga mampu menjalankan tugas pemerintahan desa dengan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.